percaya bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu ada dalam kita, sehingga kita dapat berdiri, kita dapat berkumpul pada hari ini. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik. Setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan, biarlah kita naikkan hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang terindah, Engkau yang termanis di dalam hidup kami. Kami katakan gak ada yang lain Tuhan, selain Engkau satu-satunya Tuhan di hidup kami. Engkau satu-satunya Allah di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang jadi pusat penyembahan kami Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Engkau yang dimuliakan, ditinggikan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segalanya besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya.
Saudara kita semua bangkit berdiri. Kami tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raku sembah, ku sembah Kau ya Allahku. Amin Tuhan. Semua bertelut menyembahmu Yesus. Amin Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Bapak, benar Tuhan pujian dan penyembahan ini, bahwa Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya Raja dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan semua lidah mengaku, semua sujud menyembahmu Tuhan, mengakui Engkau sebagai Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan, bernyanyi, bersorak, menari Tuhan, mengekspresikan Tuhan setiap Tuhan puji-pujian dan penyembahan kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita percaya janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kita. Amin. Dia nggak pernah ingkar janji, bahkan dia nggak pernah gagal untuk menepati janji-janjinya. Biar bumi akan berlalu. Kami mau menari bagimu Yesus dengan segenap hati kami. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi yes, amin, tak pernah ingkar janji. Semua katakan pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Kami berbunga-bunga ketika kami memuji-Mu Tuhan. Semakin dalam dan semakin indah.
cinta antara Engkau dan aku. Thank you Jesus. Aku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus penolongku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Kau pujaanku. Hanya Yesus, hanya Engkau Tuhan ya Allahku. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus penolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus kekasih. Shalalalala, shalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan dalam hidup kami. Cinta yang dalam, cinta yang luas, cinta yang lebar, cinta yang gak pernah bisa kita ukur. Amin. Sekali lagi kita mau kasih tepuk tangan buat cinta Tuhan yang gak pernah habis dalam hidup kita. Saya persilakan duduk kembali. Thank you Jesus. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word
is true. Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I love you, Jesus. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love. Jesus, Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Sampai kita bangkit berdiri semua. Jesus, I love you. Jesus, Jesus. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Yes, God. Though the seasons may change, still your love
Jesus, I love you. Jesus, 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 I love we worship you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Amen, Tuhan. Jesus, I love you, Jesus. Kau yang terindah, Kau yang termanis, takkan ku berpaling dari kasih-Mu, takkan ku berpaling dari cinta-Mu, Yesus. I love you, I love you, Jesus. Cinta-Mu yang dalam, cinta-Mu yang semakin dalam, dan takkan bisa ku berpaling, dan takkan bisa ku berpaling. Ku jatuh cinta, ku jatuh cinta padamu, Yesus, kekasih hatiku, pujaan hatiku, satu-satunya hanya Kau, Yesus. Segenap hati kami, Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus, Tuhan dan Allahku. Haleluya, haleluya. Sungguh indah, sungguh indah di dalam-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Glory, glory, glory. I love you, Jesus. Sikana manala siranala sila, sikana badadadala, sikana dalala didididida, sikala badadadadada sirididididada Kau yang termanis, Kau yang termanis, Kau yang termanis, kekasihku. Sikala badadadada sikidididada didididada, salada badadada sirididida.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thanks. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Thank you. Amen Tuhan. I love you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Satu-satunya Allah di hidupku. Kunyatakan hari ini aku gak akan berpaling Tuhan. Ketika aku melihat banyak hal, aku katakan aku gak akan berpaling Tuhan. Terima kasih Yesus, selalu ada bagiku. Di setiap musim hidupku, Engkau selalu ada. Engkau selalu memegang dengan tangan yang kuat. Engkau selalu menopang dengan kedua tanganmu. Sehingga aku tidak jatuh sampai tergeletak. Engkau yang menggendong aku Tuhan. Engkau yang menguatkan aku Tuhan. Aku tahu pengurapan yang ada di dalam diriku menuntun aku Tuhan. Untuk aku tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Thank you banget Tuhan. Makasih banyak Tuhan. Makasih banyak Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Amin. Di setiap musim yang ada yang berganti dalam hidup kami mau berkata kami tetap mencintai Engkau Tuhan. Yes, amin Tuhan. Jesus, I love you. Kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Amen. Every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hallelujah. Every word is true. Jesus, I love you. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Engkau siap memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Biar Engkau disenangkan melalui pujian penyembahan kami yang luar biasa pada pagi hari ini. Biar Tuhan Engkau yang berbicara juga kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Biar nyatakan isi hati-Mu kepada setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat lawatan-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu siang hari ini. Haleluya. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
Puji nama Tuhan, saya bersyukur buat siang hari ini karena diberikan lagi kesempatan untuk berbagi dengan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di tempat ini. Dengan segala apa yang saya bisa bagikan buat Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini. Ya, firman Tuhan pada siang hari ini kita akan mendengarkan dengan tema menjaga keseimbangan hidup. Ya, ini adalah tema masih dari BPD, tetapi saya percaya ini adalah tema yang begitu menarik, tema yang begitu dibutuhkan oleh setiap umat Tuhan akhir-akhir ini. Karena kita percaya bahwa dalam setiap segi kehidupan kita memang dibutuhkan keseimbangan. Semua kita butuh keseimbangan Bapak Ibu, ya. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang tidak penting dalam hidup kita. Semua kita harus seimbang. Ya, antara rohani dengan jasmani harus seimbang, antara kerjaan dengan pelayanan juga harus seimbang, antara keluarga dengan pelayanan juga harus seimbang. Jadi semua kita harus seimbangkan dalam hidup ini. Karena apa? Kalau ada hal-hal yang tidak seimbang dalam hidup kita, saya percaya mungkin kita akan mengalami masalah. Karena segala sesuatu yang tidak seimbang akan ada masalah. Ya. Kita tahu kalau misalnya sayap pesawat tidak seimbang antara sayap kanan dan sayap kiri pasti akan mengalami satu masalah. Demikian juga hidup kita. Ya, kenapa BPH GBI begitu konsen dengan menjaga keseimbangan hidup ini? Karena memang akhir-akhir ini kita butuh hal itu. Ya, pejabat-pejabat BPH ini sangat peka terhadap kebutuhan firman Tuhan yang dibutuhkan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Termasuk yang ada di GBI Citra Raya, ya. Berbicara soal keseimbangan Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menjelaskan materi dari BPH, saya juga akan tambahkan beberapa poin untuk kita pada siang hari ini. Ya, karena nanti yang dibahas di menjaga keseimbangan ini soal makanan atau asupan yang kita konsumsi setiap hari dari minggu pertama, minggu kedua, bahkan kemarin di doa mesbah keluarga sudah dihajar juga firman Tuhan ini bagi kita. Saya percaya kita semua sudah diberkati melalui bahan yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Tapi firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang basi, semua selalu baru setiap hari. Itu yang akan menjadi pegangan kita, ya. Sekali lagi saya katakan tadi, kita perlu mengalami keseimbangan, kita perlu seimbang dalam segala hal, ya. Yang pertama, kualitas diri dan pelayanan. Jadi kita seorang pelayan harus kita memperhatikan juga kualitas diri kita harus seimbang. Antara pelayanan yang kita lakukan dengan kualitas kita sebagai seorang pelayan, kita harus perhatikan itu. Ya, jadi jangan cuma fokus pelayanan hari Senin di gereja, hari Selasa di gereja, setiap hari di gereja, tetapi tidak fokus juga dengan kualitas hidupnya. Itu tidak seimbang namanya. Tetapi bagi kita setiap orang percaya yang hadir pada siang hari ini, kita juga harus memperhatikan hal itu. Ya, selain kita aktif dalam pelayanan, tidak kalah penting kita harus memperhatikan kualitas diri kita sebagai seorang pelayan. Harus seimbang antara waktu yang kita berikan sama Tuhan, antara waktu yang kita berikan terhadap gereja lokal, pelayanan dimanapun kita berada, itu harus seimbang dengan kualitas diri kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pelayan harus seimbang. Saya sebagai seorang pelayan harus memperhatikan, harus seimbang juga dengan cara hidup saya atau gaya hidup saya. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara pelayan harus memperhatikan gaya hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara pelayan harus seimbang dengan gaya hidup. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi semua perlu keseimbangan. Yang ketiga, karunia roh harus seimbang dengan buah roh. Ngerti ya? Banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang penuh dengan karunia roh. Banyak di sini jemaat Tuhan yang sudah dipenuhi dengan karunia roh. Salah satunya apa? Berbahasa roh itu adalah karunia roh. Bernubuat adalah karunia roh. Tetapi nggak kalah penting, kita harus memperhatikan buah-buah roh apa yang sudah kita hasilkan yang bisa dinikmatin orang. Itu harus seimbang. Ya. Untuk bahasa roh kan kita bisa saat penyembahan semua berbahasa roh, semua bisa bernubuat, ya, semua bisa banyak karunia-karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita. Cuman terkadang kita lupa buah-buah roh yang sudah kita hasilkan yang bisa dinikmati orang dari diri kita, apakah seimbang dengan karunia roh itu? Itu tidak kalah penting Bapak Ibu Saudara sekalian harus kita perhatikan, ya. Itu yang berikutnya adalah keseimbangan warisan. Nah, tadi saya sempat baca-baca bahwa pastinya Bapak Ibu Saudara pengen mewariskan
harta kekayaan yang banyak untuk keturunan. Tetapi tidak kalah penting harus seimbang. Harta rohani yang harus kita wariskan juga kepada keturunan kita. Harus seimbang juga. Ya. Buah-buah roh apa saja yang harus kita lakukan ya. Buah-buah roh ada 9, saya percaya karena saya pernah mengajar sekolah minggu dan anak sekolah minggu saya tuntut untuk tahu ke-9 buah roh ya. Jangan kalah Bapak Ibu Saudara juga harus tahu 9 buah roh ya. Buah roh apa yang harus kita seimbangkan? Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera. Harus seimbang dengan kualitas hidup kita dengan Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera harus kita seimbangkan dengan kualitas hidup kita dengan Tuhan. Yang pertama, yang kedua, kesabaran, kemurahan, kebaikan harus kita seimbangkan dengan kualitas kita, kualitas hidup kita dengan orang lain. Ya, sekali lagi saya ulang, kesabaran karena nggak ada di slide ya Bapak Ibu. Kesabaran, kemurahan dan kebaikan harus kita seimbangkan dengan kualitas hidup kita dengan orang lain. Yang ketiga, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri harus kita sesuaikan, harus kita seimbangkan dengan kualitas hidup kita dengan pelayanan. Ya, itu makanya tadi saya katakan bahwa apa? Karunia roh harus seimbang dengan buah-buah roh. Karena sekali lagi kita belum hidup di surga. Kita masih hidup di dunia. Ya, orang dunia masih perlu kita, perlu lihat kita, perlu contoh kita, perlu teladanin kita. Kalau sampai kita hanya memiliki karunia roh, tetapi tidak ada buah-buah roh yang terpancar dari hidup kita, akan sia-sia Bapak Ibu. Jadi harus seimbang semuanya ya. Itu yang saya tambahkan. Lalu kita masuk ke poin yang pertama, menjaga keseimbangan hidup. Ya, kita buka di Alkitab kita. Ya, saya bacakan. Daniel 1 ayat 12 sampai 20. Demikian firman Tuhan, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Dengarkanlah permintaan mereka itu, lalu diadakannya lah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Ayat 15, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawanyalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ya, jadi ini Bapak Ibu Saudara kisahnya Daniel. Ya, kita tahu mungkin sudah sangat sering kali mendengarkan kisahnya Daniel ini. Pada saat mereka ada di kerajaan Nebukadnezar, mereka harusnya memakan apa yang dimakan oleh raja, itu yang mereka makan. Tetapi Daniel dengan tegas berkata bahwa kami saya tidak mau dinajiskan oleh makanan yang disiapkan oleh raja. Ya, firman Tuhan berkata dengan jelas tadi bahwa mending kami makan sayur aja deh dan minum air, cukup bagi kami. Jadi seperti itu yang Daniel bilang. Dan itu kita lihat nanti apa yang Daniel lakukan, apa yang kita dapatkan sesuatu hal dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu, ya. Next selanjutnya. Ya, raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati setara dengan Daniel. Ternyata Bapak Ibu Saudara, makanan yang disajikan oleh raja itu juga tidak mempengaruhi hikmat yang didapat oleh Daniel. Ya, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara,
makanan seperti apa yang selalu kita konsumsi setiap hari dalam hidup kita. Ya, ini pembahasan beberapa minggu ini kita selalu bahas soal asupan makanan, minuman yang kita konsumsi dalam hidup kita. Cuman pada siang hari ini saya akan tekankan kembali bahwa seperti yang dilakukan oleh Daniel. Ya, makanan-makanan yang harus kita konsumsi, yang akan kita konsumsi harus kita seleksi selektif mungkin. Supaya apa? Supaya menjadi berkat dalam tubuh kita. Ya. Lalu slide berikutnya. Daniel meminta kepada staf istana untuk mengadakan percobaan. Tadi kita sudah baca. Dan melihat perbedaan dari orang-orang yang menjaga diri makanan minuman yang menajiskan. Rupanya mereka yang menjaga tubuhnya dari makanan dan minuman tak bermanfaat. Mendapat ganjaran kecerdasan berlipat kali ganda. Ya, jadi firman Tuhan berkata tadi 10 kali lipat Daniel lebih cerdas. Yang hanya makan sayur dan minum air putih mungkin. Daripada mereka yang makan makanan yang disajikan oleh raja. Ya, kita tahulah kalau secara gambaran kalau makanan raja itu seperti apa kita sudah tahulah dibandingkan dengan sayur dan air putih biasa. Ya, mungkin makanan raja itu makanan yang enak-enak mungkin di restoran mahal kalau mungkin zaman sekarang. Ya, tetapi Daniel lebih memilih makanan yang tidak menajiskan dirinya. Seperti itu ya. Lanjut, apa pentingnya merawat atau menjaga makanan dan minuman yang kita konsumsi? Karena sekali lagi begitu penting ya. Sekali lagi saya pernah bilang juga saya tipe orang yang milih-milih makanan. Ya saya enggak sembarangan makan makanan. Saya harus tahu pasti ini asalnya dari mana. Ya kalau di rumah pun ada makanan, saya misalnya pulang kerja terus saya melihat makanan ada makanan. Saya tahu dong masakan istri mana, masakan orang lain yang mana pasti tahu kan di meja makan gitu. Saya enggak, walaupun itu memang menggiurkan atau enak kelihatannya, saya enggak bakal langsung makan. Saya harus tanya ini dari mana. Siapa yang kasih, makan dari mana, saya harus tanya. Kalau enggak saya belum bakal tanya itu, belum bakal makan. Gitu. Karena apa? Karena saya sangat menjaga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh saya. Ya, sekali lagi saya menyadari bahwa apa? Usia saya kan sudah 45 tahun, yang memang perlu juga harus kita jaga setiap asupan yang masuk ke dalam tubuh kita itu perlu kita jaga, yang mempengaruhi kepada kesehatan kita. Ya. Yuk, apa pentingnya merawat atau menjaga makanan dan minuman yang kita konsumsi? Yang pertama adalah untuk kesehatan jiwa kita. Ya, ternyata Bapak Ibu dari kemarin saya pelajarin ini makanan apa pengaruhnya sih ke jiwa gitu kan? Saya sempat bertanya-tanya. Makanan dan yang kita konsumsi kalau kita sakit masa sih langsung penyakit jiwa gitu kan? Tetapi setelah saya pelajari ternyata kalau tubuh kita tidak sehat akan mempengaruhi kepada kejiwaan kita. Ya. Jadi kalau tubuh kita sehat, coba mungkin Bapak Saudara pernah sakit atau enggak pernah sakit. Kalau saya pernah sakit ya, saya waktu kena COVID varian Delta yang pertama saya lumayan parah itunya, gejalanya. Ya, di situ saya mulai merasa bahwa betapa mahalnya kesehatan itu, betapa pentingnya kesehatan itu. Ya, saya 5 hari tidak bisa melakukan apa-apa, terkapar di tempat tidur. Saya merasa bahwa 5 hari itu terbuang dengan sia-sia. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ternyata kalau kita melalui makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi, itu juga bisa membuat kita menjadi sakit. Ya, untuk kesehatan jiwa kita. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, saudara-saudara yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara punya kesehatan secara jasmani, kesehatan tubuh. Karena apa? Karena kalau kita sakit, tubuh kita sakit, ternyata akan mempengaruhi kepada kejiwaan kita. Ya, otomatis sih sebenarnya. Kalau kita sakit kan, pikiran macam-macam. Bahkan saya jujur waktu COVID itu karena parah gejalanya saya takut mati. Ya karena saya 4 hari sendiri di rumah sebelum anak saya juga nyusul positif. Saya sendiri 4 hari di karantina di rumah dan itu udah ada ketakutan yang khawatir segala macam, udah pemikiran kemana-mana. Itu yang dinamakan mengganggu kejiwaan kita. Ya, kalau kejiwaan kita terganggu, Bapak Ibu, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, kacau balau, pikiran kacau balau. Ya, kalau orang punya kejiwaan artinya apa? Kurang waras kan? Coba Bapak Ibu Saudara lihat kalau kita ketemu orang yang kurang waras di jalan seperti apa.
Ya, jadi yang pertama harus kita perhatikan adalah kenapa kita harus merawat tubuh kita? Kenapa kita harus memastikan bahwa kita punya tubuh yang sehat, tubuh yang fit, tubuh yang kuat. Supaya apa? Jiwa kita juga ikut kuat. Karena kalau jiwa kita kuat, ya, roh kita kuat, dengan mantap kita berkata kita bisa melakukan apa saja. Ya, itu yang pertama. Kerinduan Tuhan adalah agar kita baik dan sehat dalam segala sesuatu. Termasuk juga dalam hal ini adalah jiwa kita yang sehat. Jiwa yang sehat membuat kita bisa berpikir jernih, memiliki perasaan yang stabil, dan juga memiliki keputusan-keputusan hidup yang tepat. Ya, ini pengaruhnya luas Bapak Ibu Saudara ternyata. Kita kadang berpikir bahwa sakit flu, sakit biasa, atau itu mah biasa, ke dokter sehat sembuh. Kadang kita berpikir seperti itu, ya. Tetapi ternyata dalam, luas, Bapak Ibu. Kalau kita selalu memiliki tubuh yang sakit, ya, karena apa? Karena faktor makanan atau karena ulah kita sendiri, ya, luas efeknya bagi kita. Soalnya apa? Soalnya termasuk ke jiwa kita. Ya, makanya dikatakan semua harus seimbang, Bapak Ibu. Tidak ada yang perlu dikalahkan. Makanan rohani yang masuk harus seimbang dengan makanan jasmani. Ya, jangan bagus sih baca firman terus dari pagi sampai siang baca firman terus, tapi lupa untuk mengkonsumsi makanan-makanan jasmani, itu juga nggak baik. Itu namanya nggak seimbang. Ya, pernah nggak Bapak Ibu Saudara mengalami? Saya pernah mengalami seorang saksi Yehova. Saksi Yehova itu kan kalau menginjili orang kan cecer terus gitu kan. Jadi dia kadang kita nggak memperhatikan bahwa nggak seimbang gitu loh, nggak seimbang. Kadang saya pernah mengalami waktu saya masih lajang, saya suka nongkrong di rumahnya salah satu pelayan, mungkin orang-orang lama atau Pak Sagimin dulu. Nah, tetangganya itu dulu ada seorang saksi Yehova, gitu. Ya, kita pulang kerja sudah datang bawa buku, dijojelin tuh firman Tuhan dari A sampai Z, dia suka nginjilin kita. Nah, itu menurut saya nggak tepat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka yang sehat jiwanya dapat mengendalikan aspek-aspek lain dalam kehidupannya. Dengan kata lain, kita dapat mengendalikan aspek-aspek yang lain dalam kehidupan kita kalau kita waras, kalau kita sadar normal. Seperti itu ya. Lanjut, yang kedua, untuk kesehatan tubuh kita. Dalam Efesus 5 ayat 29 sampai 30 berkata, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaatnya, karena kita adalah anggota tubuhnya. Ya, kita harus merawat tubuh kita Bapak Ibu. Dengan cara apa? Satu tadi apa? Mengkonsumsi makanan-makanan yang cocok untuk tubuh kita. Ya, jangan ngikutin keinginan mulut kita, keinginan daging kita. Kalau terlalu rakus orang juga sama, itu keinginan daging. Ya, kalau kita ngikutin keinginan daging kan, kalau saya ngikutin keinginan daging saya bakal tiap hari ke lapo. Ada panggang, ada saksang, ada. Kalau ngikutin keinginan daging, tapi saya sadar, gitu loh. Ya, kalau kita ngikutin keinginan daging kan kita pengennya yang enak-enak, nggak peduli itu lemaknya berapa kilo, nggak peduli itu bumbunya yang tidak bisa diterima oleh tubuh kita, nggak peduli. Kalau kita ngikutin keinginan mulut kita, karena apa? Karena cuma rasa enaknya saja yang kita tahu. Ya, tubuh harus dijaga Bapak Ibu. Tubuh kita ini seringkali kita dengar bahwa tubuh kita adalah bait Tuhan. Ya, bagaimana caranya supaya kita menjaga tubuh kita ini supaya tetap sehat. Ya, untuk kesehatan tubuh kita. Saya sekali lagi katakan bahwa saat saya sakit, saya merasa bahwa saya adalah orang yang gak bisa ngapa-ngapain. Padahal Tuhan bilang kalau kita sehat, kita bisa melakukan pelayanan. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sakit, ya, kira-kira masih kepikiran nggak? Mau melayani, mau kunjungan jemaat ke Balaraja, mau kunjungan ini? Kepikiran nggak? Enggak. Yang ada apa? Kita berdoa untuk kesembuhan, Tuhan berikan aku kekuatan, hanya untuk meminta untuk diri kita sendiri. Kalau kita sakit, coba kalau kita sehat, saat disuruh, tolong dong ini, oke siap. Tolong dong kamu ini, oke siap. Bedanya itu. Ya, karena apa? Karena Tuhan mau kita memiliki tubuh yang sehat, supaya apa? Supaya seimbang. Tubuh dengan kesehatan jasmani kita dengan kesehatan rohani kita harus seimbang. Coba kalau Bapak Ibu Saudara kayak saya misalnya, saya punya pengetahuan rohani yang luar biasa dahsyat, yes gitu kan. Tapi kalau tidak diseimbangkan dengan tubuh saya yang sehat, mana bisa saya melakukan apa-apa?
Kalaupun saya bisa berdoa, kalaupun saya bisa tetap melayani, itu tidak akan pernah maksimal. Tapi kalau kita punya tubuh yang sehat, ya, kita punya tubuh yang fit, kuat, sehat seperti yang saya katakan tadi, disuruh pelayanan apapun saya akan lahap, siap gitu. Itu yang Tuhan harapkan, ya. Jadi untuk kesehatan tubuh kita, sekali lagi merawat tubuh karena orang respect dengan kita juga kalau kita sehat. Ya, coba Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya kalau kita misalnya zaman sekarang ini, kita datang ke rumah orang, banyak yang takut kan? Padahal cuman, lu batuk ya? Pasti begitu kan? Langsung kan, ini sekarang kan begitu kan? Orang datang misalnya kita bertemu, cuman gitu doang, padahal mah mungkin keselak atau apa. Tapi orang udah ketakutan. Bagaimana kita mau menginjili? Bagaimana kita mau memberitakan kebenaran firman Tuhan? Kalau kita sakit. Ya, jangankan kita sakit, kesegukan dikit aja kita sudah dianggap COVID, sudah dicurigai. Nah, tetapi kalau kita sakit, orang juga respect dengan kita. Kita ketemu dengan orang, kita cerita, kita membagikan pengalaman, kita bersaksi, itu akan lebih mantap. Tapi kalau kita punya tubuh yang sehat, aduh, ini orang paling bilang, ngapain sih orang ke rumah saya, ngapain sih nanti saya ketularan segala macam, seperti itu. Ya, jadi menjaga tubuh itu sangat penting karena dengan tubuh yang sehat, respect orang terhadap kita juga akan positif. Tetapi kalau kita punya tubuh yang sakit, kita mau datang ke rumah orang juga, orang nggak enak aja nolak kita. Dan itu tidak jadi berkat. Ya, menghormati apa yang Tuhan ciptakan bisa kita lakukan dengan merawat atau menjaga kesehatan tubuh kita. Banyak orang sekarang tidak sayang sama tubuhnya. Ya, banyak kita temukan. Salah satu contohnya misalnya saya sih nggak pernah lihat juga dan nggak pernah ngalamin. Tapi setahu saya yang suka pakai narkoba itu kan bisa disayat-sayat gitu kan, bisa diiris tubuhnya. Nah, salah satu mungkin contohnya seperti itu. Atau yang sederhana mungkin malas sikat gigi, simpel-simpelnya, malas membersihkan tubuh. Itu juga salah satu tipe ciri orang yang tidak bisa merawat tubuhnya. Sederhana memang, sederhana. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, itu dampaknya sangat luas bagi kita, bagi kesehatan kita. Ya, kalau kita sakit gigi karena malas sikat gigi, dampaknya ke pelayanan enggak? Berdampak ke pelayanan kita. Kita nggak bakal bisa maksimal. Ada hal-hal yang tidak normal dalam tubuh kita, tidak akan pernah bisa maksimal melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya, kalau kita kalau sakit gigi nggak masuk kerja, coba semua terpengaruhin. Ya, kalau kita sakit nggak masuk kerja, yang cari nafkah siapa? Apalagi kalau misalnya kayak saya jadi tulang punggung, yang cari nafkah siapa? Pengaruhnya luas. Lalu ke pelayanan, mungkin kita akan tukar jadwal, mungkin kita akan tolak pelayanan. Ya, sepele sebenarnya, cuman dampaknya bagi kehidupan kita, dampaknya bagi kehidupan jasmani kita, dan yang lebih penting dampaknya kepada pelayanan kita. Ya, jadi keseimbangan itu penting. Orang yang membenci tubuhnya sendiri sedang menyangkali apa yang Tuhan sudah berikan. Ya, orang yang membenci tubuhnya sendiri akan menyangkali apa yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara, lebih baik kita dengan tubuh kita yang saat ini, ya, mau pesek, mau mancung, mau putih, mau hitam, tetap syukurin saja sama Tuhan. Itu adalah ciptaan Tuhan yang terbaik bagi kita. Tuhan sudah berikan kesempurnaan bagi kita dengan fisik yang luar biasa, lengkap gitu. Kita harus rawat. Dengan cara apa? Sekali lagi, di sini kita lebih fokus kepada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, apa yang diberikan Tuhan sering diresponi dengan ketidakpuasan karena membandingkan diri dengan orang lain. Jadi kalau kita bersyukur dengan keberadaan kita, saya percaya tidak ada lagi kata-kata yang membandingkan antara kita dengan orang lain. Kalau kita menyadari bahwa dari ujung rambut sampai ke ujung kaki Tuhan ciptakan secara sempurna, maka saya tidak akan pernah membandingkan, kita tidak pernah membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Ya. Kita bersyukurlah dengan kesempurnaan yang Tuhan berikan bagi kita. Makanya kita penting untuk merawat apa yang Tuhan berikan bagi kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Yang perlu kita lakukan adalah mensyukuri dan menerima pemberian Tuhan. Dan mempersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, ujung-ujungnya
ya, ujung-ujungnya mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Dengan cara apa? Melayani Tuhan. Ya, dengan cara apa? Ujung-ujungnya mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Dengan cara melakukan hal-hal yang besar, melakukan hal-hal yang luar biasa yang dapat memuliakan Tuhan, yang dapat menjadi pelayanan kita kepada Tuhan. Dan itu saya katakan kembali, itu kita bisa lakukan saat kita punya tubuh yang sehat. Ya, saat keseimbangan itu terjadi dalam hidup kita. Maka tadi saya katakan dari awal apa? Segala sesuatu dalam hidup kita perlu diseimbangkan. Ya, antara penghasilan dengan pengeluaran pun perlu kita seimbangkan. Banyak orang yang sekarang yang apa namanya? Yang ya saya pun pernah mengalami itu. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara mengalami hal apa? Lebih besar pasak daripada tiang. Karena apa? Karena tidak seimbang. Puji Tuhan saya cepat-cepat atasi supaya saya bisa keluar dari hal itu. Karena kalau hal itu pun tidak seimbang dalam diri kita, maka masalah besar akan terjadi. Ya, segala sesuatu perlu diseimbangkan Bapak Ibu. Kita juga tidak boleh, tidak juga hal-hal yang rohani saja. Kita ketemu dengan orang, langsung kita baca Alkitab, langsung kita kasih ayat. Enggak juga. Tetapi mungkin kita harus bawa dia kepada hal-hal yang bisa sampai dia kena. Gitu. Saya juga pernah ngalamin gitu kan. Ada kalanya kita nggak butuh orang datang terus khotbahin kita, kasih kita firman Tuhan. Ada kalanya kita nggak butuh orang seperti itu. Ya, benar ya Bapak Ibu ya, ada kalanya seperti itu. Ya, bukan nggak butuh firman Tuhannya ya, tetapi saatnya, waktunya kurang tepat. Gitu. Ya, saya pernah ngalamin. Kita baru pulang kerja mungkin, masih capek, kena macet, tiba-tiba teman main ke rumah, terus yang dibilangin apa, yang dibahas firman Tuhan segala macam. Waktunya kurang tepat menurut saya. Itu tidak seimbang. Ya, yang seimbang itu adalah dia datang, tanya saya, atau mungkin tanya, gimana kerjaan hari ini bro, atau gimana ini segala macam gitu. Macet ya, aduh, memang sekarang nih suka macet, ini ada apanya, ini kan dibawa dulu. Kita harus giring dia kepada suatu titik di mana dia nyaman. Kalau dia nyaman, kita sudah nyambung ngomong. Saat kita sudah nyambung ngomong, kita jejelin dari kejadian sampai wahyu pun dia akan terima, akan masuk. Nah, kan tetapi kadang-kadang kita tidak seimbang. Kita masuk ke rumah orang, kita nggak tahu kondisi orang itu seperti apa, langsung kita jejelin firman Tuhan. Bla bla. Oh enggak, firman Tuhan berkata segala macam. Ya, giliran orang nggak respon, kita bilang, oh itu orang nggak bisa dinasehatin, keras kepala. Padahal kita yang nggak tahu, yang nggak bisa membaca waktunya seperti apa. Menurut saya hal ini juga tidak seimbang. Ya, bersyukur di gereja kita saat ini ada satu bidang baru, bidang konseling. Ya, bidang konseling. Saya nanti akan banyak belajar juga dari hamba-hamba Tuhan yang para konselor yang sudah lulus dari BBC ya, Om ya, dari BBC. Ya, BBC ya. Mungkin ilmunya akan lebih mantap supaya kita bisa dapat membuat segala sesuatu menjadi seimbang dan kita bisa diterima. Karena apa? Karena orang yang datang kepada kita saat mereka pengen konseling, membawa masalah mereka, kita juga nggak bisa kita jejelin dengan firman Tuhan, bla bla, enggak. Harus kita bawa, giring dia kepada satu kenyamanan sampai kita temukan mereka nyamannya di mana. Kalau mereka sudah nyaman, sekali lagi saya katakan, kita akan nyambung, connect, kita masukin firman Tuhan apapun, respon mereka akan baik. Seperti itu ya Bapak Ibu, perlu keseimbangan dalam segala hal. Ya. Yang ketiga, untuk kepentingan Tuhan. Nah, kita sehat, kita kuat, ya, kita tidak sakit bukan untuk kepentingan diri kita semata. Tetapi hari ini dikatakan untuk kepentingan Tuhan. Ya. Tuhan mau kita sehat supaya kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, pelayanan-pelayanan yang luar biasa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara coba ke rumah sakit, ya tahu lah ya. Mungkin kita ada di rumah, ada keluarga atau ada tetangga yang sekarang sudah di kursi roda, bisanya cuman ditarik apa di itu. Mereka bisa melakukan apa sih? Melakukan apa? Nggak bisa. Ya, mereka bisa, mungkin mereka berdoa, tapi untuk melakukan hal-hal yang lebih besar secara maksimal, mereka tidak akan bisa.
Makanya bersyukurlah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sampai detik ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk kita boleh memberikan yang terbaik, hal-hal yang luar biasa kepada Tuhan. Saat kita sehat seperti ini, saat inilah kita harus meresponi hal-hal yang kita dengarkan, harus meresponi dan kita bisa menjaga. Saya banyak diingatkan sebulan ini, memang saya banyak diingatkan karena sekali lagi dari minggu pertama sampai minggu ketiga ini kita banyak membahas hal asupan yang kita konsumsi, dan saya banyak belajar. Ya, saya banyak diberkati. Karena kadang kita kelolosan. Kadang hari ini sudah makan padang, terus hari besoknya lagi makan padang, tanpa kita sadari kita sedang menumpuk bibit penyakit dalam diri kita. Ya, pernah nggak Bapak Ibu Saudara ngerasain? Lupa. Kemarin saya makan tongseng kambing gitu kan. Terus besoknya lagi beli padang. Padang itu kan banyak ini ya kan kolesterolnya gitu kan. Nah, saya pernah ngerasain ini, saya nih agak tegang. Ini saya penyakitnya cuma satu. Kalau misalnya udah kebanyakan begitu saya tegang ininya, ketahuan. Ya, ketahuan saya. Makanya kalau saya udah mulai begitu, jeruk nipis direndam air hangat, itu yang pertama, karena tiap pagi saya minum begitu. Lalu teh hijau, itu yang saya bikin menetralisir. Karena saya juga kadang kalau makan tongseng kambing, terus besoknya lagi makan lemak-lemak lagi, saya lehernya suka tegang. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi firman Tuhan 1 bulan ini benar-benar banyak mengingatkan saya untuk saya tetap menjaga kesehatan dengan cara asupan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita harus kita lihat. Ya Bapak Ibu, untuk kepentingan Tuhan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Ya, jadi jangan merawat tubuh kita hanya untuk memuaskan keinginan daging kita, keinginan kita. Ya, jangan cuma merawat tubuh kita, misalnya cewek berdandan hanya untuk ingin menyenangkan dirinya gitu loh. Hanya untuk supaya dilihat cantik, supaya dilihat orang seksi, supaya orang banyak yang tertarik dengan kecantikan saya. Tidak, tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus ingat bahwa itu juga untuk kepentingan Tuhan. Ya, nggak salah Bapak Ibu. Cewek mempercantik diri nggak apa-apa, cowok memperganteng diri nggak apa-apa, bagus. Ya, tetapi kita harus ingat tujuan kita yang paling penting adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, para worship leader, para singer, ya memang harus mempercantik diri. Apalagi penari tamborin, semua kita yang melayani harus mempercantik diri, harus memperganteng diri. Karena apa? Yang dilihat orang pertama adalah fisik. Ya, orang berjumpa dengan kita pertama yang dilihat apa? Wih cantik lu dia, wih ganteng gitu. Nggak bisa dibohongin, itu daya tarik. Dan itu permulaan. Saat kita belum memulai komunikasi dengan orang lain, yang dilihat apa? Itu dulu. Apalagi orang yang tidak kita kenal ya. Tapi kalau misalnya udah kenal lama, itu mungkin itu menjadi nomor kesekian. Tetapi kalau untuk pertama kali kita berjumpa dengan orang, kita janji urusan bisnis kah, urusan pekerjaan kah, urusan pertemanan kah, kita janji kita akan ketemuan, yang dilihat pertama apa? Physically. Mereka nggak bakal tahu, orangnya baik loh, hatinya baik. Itu nomor kesekian. Ya, penting nggak? Saya katakan penting. Apalagi kalau kita yang bekerja, fisik memang harus kita percantik, kita perganteng gitu. Ya, jangan sampai karena kita tidak merawat tubuh kita, orang mau ketemu kita baru lihat kita udah ilfil duluan atau udah unrespect duluan. Karena apa? Nggak rapi, gondrong, jorok gitu. Tetapi kalau kita datang ketemu orang, ya, apalagi membicarakan bisnis mungkin, ya, dengan kerapihan, rambut kita rapi, terus kita pakaian nggak penting mahal tetapi rapi, enak dilihat, itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Dan saya yakin mereka ngobrol sama kita akan nyambung. Ya, saya juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Saya juga sama, kalau saya lihat orang datang terus tidak rapi, saya juga enggak itu. Apalagi kalau saya lihat cowok misalnya berambut gondrong begitu, saya langsung buyar deh. Enggak senang gitu loh. Maksudnya, aduh ini orang gimana sih gitu. Ya, jadi hal ini juga kita nggak bisa
buat menjadi nomor ke-10, ke-11 enggak? Apalagi kita yang bekerja di sekuler. Ini adalah jadi satu perhatian juga, ya. Jadi cuman kita harus tetap berpikiran karena kita anak Tuhan, karena kita pelayan Tuhan yang sudah mengerti firman Tuhan, tetap tujuan kita adalah untuk kepentingan Tuhan. Jangan hanya untuk kepentingan pribadi kita. Sekali lagi saya tekankan, tidak hanya untung supaya kita diterima oleh teman, supaya kita diterima oleh orang lain, supaya kita mendapatkan respektasi dari orang lain, tidak. Tujuan yang paling utama adalah untuk kepentingan Tuhan. Ya. Kalau kita pelayanan, kita rapi, kita bersih, ya, apalagi pakai parfum, kita wangi, ya, orang yang menyembah Tuhan di sebelah kita akan nyaman. Dibanding dengan kita pelayanan, mungkin menjadi worship leader, acak-acakan, ya, nggak nyambung, pakaian juga nggak bagus, nggak rapi, ya, ditambah ada bau-bau nggak sedap, mengganggu sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin sepele, tetapi hal ini juga harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Ya, ini untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan Tuhan. Kalau orang nyaman menyembah di sebelah kita, untuk kepentingan siapa? Mereka diberkati. Mereka mendapatkan sesuatu. Tapi kalau misalnya karena keberadaan kita, orang terganggu sehingga orang lain tidak nyaman menyembah, tidak nyaman memuji, bukan lagi untuk kepentingan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, jadi hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan. Ya, sekali lagi, kita sehat, kita kuat, kita rapi, kita merawat diri kita memperhatikan seluruh organ-organ tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita harus perhatikan. Untuk siapa? Untuk kepentingannya Tuhan. Ya, lanjut. Nah, tubuh kita tidak diciptakan untuk dipuaskan keinginannya. Ya, ini Bapak Ibu Saudara, saya juga agak kaget juga kemarin baca ini. Tubuh kita tidak diciptakan untuk dipuaskan keinginannya. Oh, ini saya bilang saya kena banget ini. Soalnya kan selama ini kan kita, kadang kita kalau misalnya beli ini beli itu kan untuk kepuasan kita sendiri nih. Pengen ini untuk kepuasan kita sendiri. Kemarin saya agak kaget, jujur saya agak kaget bahwa tubuh kita tidak diciptakan untuk dipuaskan keinginannya. Ya, meskipun demikian banyak orang yang tidak mengetahui prinsip firman Tuhan ini telah melakukan segala hal untuk memuaskan hawa nafsu daging. Ya, tubuh kita adalah bait roh Tuhan di mana Ia tinggal di dalam kita, bukan tempat untuk kedagingan dipuaskan. Di dalam tubuh jasmani kita berdiam sesuatu yang rohania sifatnya. Ya, jadi sekali lagi, tubuh kita diciptakan bukan untuk dipuaskan keinginan dagingnya. Kita harus lebih fokus kepada apa? Kepada keinginan roh kita. Karena apa? Kalau keinginan roh kita terpuaskan, saya yakin dan percaya akan diikuti oleh keinginan daging. Yang pertama roh dulu. Ya, roh kita puas, artinya kita mantap. Roh kita sehat, jiwa kita sehat, tubuh jasmani kita akan sehat. Jadi untuk hal ini saya mau katakan bahwa keinginan roh jangan dikesampingkan. Karena apa? Tuhan bilang, tubuh kita diciptakan bukan untuk dipuaskan. Dengan kata lain, kita harus memperhatikan hal-hal, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan di setiap hari, di setiap waktu dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya seimbang. Tujuannya apa? Agar seimbang. Ya, tidak diciptakan untuk dipuaskan Bapak Ibu. Ngeri sekali sebenarnya firman Tuhan ini. Ya, tetapi inilah yang harus kita pelajari. Bagaimana caranya supaya kita bisa memperlakukan, merawat hidup kita, tubuh kita sesuai dengan firman Tuhan. Karena sekali lagi, tubuh kita sehat untuk kepentingan Tuhan. Ya Bapak Ibu, sekali lagi asupan makanan yang kita konsumsi harus diperhatikan. Supaya apa? Supaya kita bisa mempersembahkan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, roh yang kuat, jiwa yang kuat untuk melayani Tuhan. Dan kita bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang besar, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Itu yang bisa dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Saya mengundang para pemain musik dan worship leader singer. Terima kasih Tuhan.
Kami mau senantiasa mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami mau senantiasa membawa kehidupan kami kepadamu Tuhan dalam segala hal. Semua seimbang, semua dapat kami lakukan bersama-sama. Dalam segala hal kami boleh mempersembahkan yang terbaik buat Engkau lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mau katakan pujian sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Yes Tuhan, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang. Mari kita katakan sama-sama sujud di altarnya. Sujud di altar. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Yes. Amin. Kami terima anugerah-Mu pada siang hari ini. Engkau memberikan kami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Setiap makanan dan minuman yang kami konsumsi Tuhan adalah makanan yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang dapat menguatkan kami, yang dapat menyehatkan tubuh kami, sehingga tubuh kami dapat kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sesuatu terjadi. Amin. Sekali lagi mari kita katakan sujud di altarnya. Amin Tuhan. Haleluya. Kami mau terima anugerah-Mu yang besar. Selanjutnya serahkan kepada pendoa siapa? Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk menjaga keseimbangan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang luar biasa, yang mengatur segala sesuatu dalam hidup manusia, bahkan dalam hidup kami ada di dalam Alkitab. Engkau Allah yang luar biasa, kami tidak henti-hentinya mengagumi apa yang Engkau rancangkan bagi setiap manusia. Engkau mengatur segala sesuatunya dengan begitu baik. Ajari kami pada siang hari ini Tuhan, menjaga keseimbangan asupan yang boleh kami makan Tuhan. Kami tahu Tuhan ini semua untuk kebaikan kami. Biarlah kami Tuhan senantiasa
mengendalikan keinginan daging kami Tuhan. Sehingga kami bisa Tuhan memakai tubuh kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam masa di mana kami punya waktu, kami boleh melayani Engkau dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang sehat, dengan roh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Apapun yang hamba-Mu lakukan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Engkau memberkati apa yang menjadi usaha, apa yang menjadi pekerjaan hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati istri dan anaknya juga Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersyafaat buat bangsa kita. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami Indonesia. Kami yakin Tuhan, di mana Engkau tempatkan kami di bangsa Indonesia ini, kami harus berdoa untuk bangsa di mana kami tinggal. Kami yakin Tuhan Engkau memakai hamba-hamba-Mu yang menjadi pemimpin-pemimpin kami. Biarlah roh hikmat takut akan Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka melakukan tanggung jawabnya dengan integritas yang baik Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang luar biasa. Tidak ada pemerintahan yang tidak daripada Engkau. Engkau akan terus mengatur bangsa kami melalui Tuhan berbagai masalah yang ada. Kami terus Tuhan dilepaskan Tuhan. Perekonomian semakin membaik Tuhan. Oh Tuhan, COVID-19 juga semakin menghilang. Bahkan pandemi ini akan menjadi endemi. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang mengasihi bangsa kami. Tuhan, pada siang hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk pemilu serentak 2024, di mana Tuhan sebentar lagi kami akan mengadakan pemilu Tuhan, 14 Februari 2024, pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Engkau mengurapi Tuhan jalannya pemilu ini Tuhan. Biarlah Tuhan lewat pemilu ini juga akan dipilih presiden yang baru, wakil presiden yang baru, anggota DPR RI, anggota DPD, anggota DPRD, provinsi dan kabupaten, para pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan yang akan terpilih. Bahkan Tuhan, kami berdoa, bahkan orang-orang yang sedang mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden, bahkan para pemimpin ini Tuhan, biarlah Tuhan memakai dan memilihnya mulai dari saat ini Tuhan. Juga Tuhan, pada tanggal 27 November 2024, pilkada serentak Tuhan, pemilihan gubernur serta wakilnya Tuhan, bupati dan wakilnya, bahkan pemilihan wali kota dan wakilnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menghalau segala orang-orang niat jahat yang akan mengacaukan jalannya pemilu Tuhan, dengan berita-berita hoak Tuhan, dengan anarkis Tuhan, dengan segala sesuatu untuk memecah persatuan Indonesia. Kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah masyarakat Indonesia semakin menjadi masyarakat yang pintar, masyarakat yang bijaksana, yang melihat karya Tuhan dalam setiap pemilihan pemilu ini Tuhan, untuk melihat pemimpin yang terbaik yang akan memimpin bangsa kami. Kami serahkan Tuhan KPU Tuhan yang sedang menjalankan Tuhan proses pelaksanaan ini. Biarlah Engkau memberikan hikmat marifat, biar pelaksanaannya dengan berjalan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan bahwa bangsa kami juga akan memilih pemimpin yang baru. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan perbuat bagi bangsa kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, sucikan dan kuduskan persembahan kami, sehingga dapat dikelola bagi gereja lokal di tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan kita juga akan mendengarkan pengumuman. Bahkan setelah pengumuman nanti akan ada tambahan pengumuman dari Bapak Coki. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan.
Ibadah Raya Minggu tanggal 27 Maret diadakan secara onsite di gereja 2 kali jam ibadah. Kuota jemaat kami sesuaikan dengan peraturan PPKM yang berlaku. Ibadah yang pertama dimulai pada pukul 6.40 pagi dan ibadah yang kedua dimulai pada pukul 8:45. Pendaftaran ibadah raya melalui link pendaftaran online sebagai berikut. Saudara yang sudah tergabung di Komsel, silahkan menghubungi ketua Komsel masing-masing untuk mendapatkan link pendaftaran ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah divaksin lengkap dan masih beribadah secara online, kami mendorong Bapak Ibu Saudara untuk hadir bersama-sama dengan kami, beribadah secara onsite di gereja, dan tentunya kita bersama-sama tetap menjaga protokol kesehatan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ada dalam spiritnya Tuhan, kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan dalam ibadah raya onsite di gereja GBI Citra Raya. Ada pertemuan ibadah raya GBI Kairos Telaga Bestari yang dimulai pada hari Minggu tanggal 27 Maret pukul 17.00. Kami mengundang jemaat-jemaat Tuhan yang ada di daerah Telaga Bestari dan sekitarnya untuk menghadiri pertemuan ibadah raya ini. Selanjutnya ada pertemuan Komsel Inti Online melalui aplikasi Zoom hari Rabu tanggal 23 Maret pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Seluruh staf gembala, ketua-ketua bidang, ketua-ketua Komsel, termasuk ketua-ketua Komsel yang ada di Youth, wajib hadir dalam pertemuan Komsel Inti ini. Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat Tuhan kami undang untuk bergabung dalam pertemuan Gerakan Doa 20-20-22 yang diadakan setiap tanggal 20 pukul 20 di sepanjang tahun 2022. Dan pertemuan akan dimulai pada hari Minggu tanggal 20 Maret. Pertemuan ini diadakan melalui aplikasi Zoom. Link pertemuan akan kami share di grup Telegram 20-20-22. Berikut juga kami informasikan laporan pembelian 2 ruangan kelas sekolah minggu. Kebutuhan dana untuk pembelian 2 ruangan kelas sekolah minggu sebesar Rp455.803.200. Pembayaran DP 2 ruangan kelas sekolah minggu sudah dibayarkan di tanggal 10 September 2019 sebesar Rp50 juta. Pembayaran termin 1 sudah dilakukan di tanggal 3 Desember 2021 sebesar Rp50 juta. Pembayaran termin kedua sudah dibayarkan pada tanggal 1 Februari 2022 sebesar Rp25 juta. Pembayaran termin ketiga sudah dilakukan pada tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp45.500.000, sehingga total yang sudah dibayarkan sebesar Rp170.500.000. Berikut ini rincian dana yang masih kita butuhkan dalam waktu dekat ini untuk pembayaran termin keempat di bulan Maret ini adalah sebesar Rp45.500.000, dan dana yang dibutuhkan untuk pembayaran termin kelima dan keenam di bulan April adalah sebesar Rp91 juta, sehingga total jumlah dana yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp136.500.000. Adapun saldo kas pada tanggal 14 Maret 2022 adalah sebesar Rp14.391.500, sehingga total kekurangan dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp122.108.500. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur untuk pembangunan gedung sekolah minggu ini, saudara dapat memberikannya di rekening BCA di nomor 2741264643 atas nama Victor Saud P. Tambunan. Untuk informasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Coki Tambunan selaku Koordinator Pembangunan Gedung Sekolah Minggu GBI Citra Raya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung di dalam dana dan doa dalam pembangunan gedung ini. Ada pertemuan Mesbah Doa Keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah Doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya, dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan Mesbah Doa Keluarga ini. Kami undang seluruh para pria GBI Citra Raya untuk menghadiri pertemuan ibadah pria yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mari para pria yang dikasihi Tuhan, kita terus bertumbuh untuk menjalankan fungsi sebagai pria secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan lewatkan pertemuan ini pada hari Minggu tanggal 20 Maret sore ini jam 5 sore, dan link pertemuan akan kami share di grup WhatsApp komunitas ibadah pria. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih yang beribadah secara online di rumah-rumah. Saya minta waktunya sejenak sebelum kita pulang untuk saya ingin mengajak, mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih
untuk kita sama-sama mencukupi kebutuhan pembelian 2 ruangan kelas sekolah minggu. Seperti tadi yang telah kita saksikan lewat video pengumuman, kita membutuhkan dana sebesar Rp455.803.200 untuk pembelian 2 ruangan kelas sekolah minggu ini. Memang dana yang dibutuhkan tidak sedikit ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Dana yang kita butuhkan cukup besar, namun dengan kita bersama-sama bergotong royong, kita sama-sama peduli ya untuk menutupi kebutuhan ini akan terasa menjadi lebih ringan ya Bapak Ibu Saudara. Bukan masalah besar atau kecilnya dana yang disumbangkan, dana yang diberikan, namun di sini adalah rasa kebersamaan kita, rasa peduli dan rasa gotong royong yang kita tunjukkan untuk mencukupkan dana tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam waktu dekat ini untuk membayar termin keempat dan juga termin kelima dan keenam, itu semua dibutuhkan dana sebesar Rp136.500.000 dalam waktu dekat ini, di bulan Maret dan di bulan akhir, kira-kira di akhir April ini. Puji nama Tuhan, saldo uang kas kita ada sebesar Rp14.391.500, sehingga kekurangan dana yang masih butuhkan adalah Rp122.108.500 dalam waktu dekat ini. Dan di sini saya mengajak kita semua untuk kita peduli, kita bergotong royong bersama-sama, menabur untuk mencukupkan kebutuhan dana ini. Nah, di sini saya infokan, Bapak Ibu Saudara terkasih, banyak cara di sini untuk menyumbang atau memberikan dana, ya sesuai dengan kenyamanan dari Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, boleh disumbangkan kepada saya melalui saya bertugas di meja di depan. Bisa juga di sini secara transfer juga bisa, dan juga di sini boleh juga secara langsung dimasukkan ke dalam kotak kayu putih yang ada di depan gereja juga boleh. Silakan saja Bapak Ibu Saudara ya. Atau di sini saya tidak perlu pakai kwitansi, NN saja. Nah, silakan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana nyamannya saja Bapak Ibu Saudara dalam menyumbang atau dalam menabur. Dan seberapapun yang diberikan, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Demikian Bapak Ibu Saudara terkasih yang saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Coki buat penjelasannya kepada kita sekalian pada hari ini. Sekali lagi saya mengajak dan menghimbau kita semua jemaat Tuhan tempat ini, kita menabur, belajar menabur di tempat yang subur. Saya percaya ruang sekolah minggu merupakan tempat yang subur untuk kita tabur. Kenapa? Karena nanti akan juga menjadi tempat untuk bagaimana kita mendidik anak-anak kita, generasi penerus kita, generasi ke depan ini. Kita percaya ya, lewat anak-anak sekolah minggu tempat ini, mereka akan menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa ini. Itu sebabnya menaburlah di tempat yang subur, dan tempat yang subur itu adalah saat ini di ruang sekolah minggu kita yang kita sedang bangun sekarang ini. Ya Tuhan, kita juga bersyukur ya kepada Tuhan sebab hari ini tadi pagi manajer teknik Citra Raya ibadah di kita gitu ya. Beliau datang bersama istrinya, dan kita kalau Tuhan berkehendak ya menjadi untuk selanjutnya ibadah di tempat ini gitu ya. Karena beliau kan ibadahnya di Basilea sebenarnya. Ya kemarin kami pertemuan di tempat ini dan sempat ngobrol-ngobrol gitu ya, untuk tempat kita ibadah tempat ini, dan beliau hadir tadi pagi ya dengan istri Insinyur Agus Chandra. Beliau adalah manajer tekniknya Citra Raya, termasuk yang mengawasi pembangunan gedung sekolah minggu kita gitu ya. Luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian pada hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Pak Hendri yang sudah melayani kita semua.
Kita beri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah. Ku bersyukur padamu sebab Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya, haleluya. Bapak, kami sungguh bersyukur di akhir ibadah yang luar biasa pada hari ini. Kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami dan berbicara pribadi lepas pribadi, sehingga setiap kami menerima berkat yang baru dari Bapa di surga. Itu sebabnya komitmen kami pada hari ini, kami ingin lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami ingin lebih mencintai Tuhan lebih dari segala perkara, sehingga lewat hidup kami, Engkau menjadi fokus kami Tuhan dalam menjalankan kehidupan ini. Roh Kudus beri kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengendalikan seluruh hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang seimbang antara jasmani dan rohani. Sehingga ketika kami hidup dalam keseimbangan, dunia boleh melihat kami. Kami menjadi contoh, kami menjadi teladan, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kemuliaan-Mu turun atas hidup kami dan nama Yesus Kristus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, memberkati para hamba-hamba, para pelayan-Mu yang telah mengambil bagian dalam ibadah yang luar biasa pada hari ini. Berkati mereka, nyatakan kasih dan kuasa Tuhan secara pribadi, sehingga lewat hidup mereka juga banyak jiwa boleh diselamatkan bagi Engkau. Terima kasih Bapak, sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus, tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera dan kemenangan dari Bapa. Saat yang Kau memberkati setiap umat-Mu. Haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan. Pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan, penyertaan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertaimu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua demi nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pulang. Tuhan memberkati saudara.